Halo guys, balik lagi sama gue Anissa. Di video kali ini gue tuh bakalan ngerekomendasiin kalian device yang bisa kalian gunain buat kerja. Tapi bukan laptop guys, bukan laptop, lebih ke tablet atau iPad. Kalian penasaran ada apa aja nih tablet yang gue rekomendasiin dan kayak gimana speknya? Tonton videonya sampai habis. Sebelum masuk ke videonya, kalian jangan lupa subscribe dulu dan juga nyalain tombol loncengnya. Oke guys, kalau kalian lagi nyari device yang ningkatin performa atau produktivitas kalian dalam bekerja, yang bisa ningkatin performa atau produktivitas kalian dalam bekerja tanpa kalian tuh harus bawa-bawa laptop yang berat, nah mungkin tablet atau iPad itu bisa jadi solusinya. Apalagi saat ini tuh pekerjaan atau industri yang terus berubah dan semuanya tuh serba cepat ya. Gue udah do some research dan pilih beberapa tablet berdasarkan performa, daya tahan baterai, user friendly, dan juga tingkat fleksibilitas buat dibawa kemana-mana. Yuk mending langsung aja kita masuk ke rekomendasi yang pertama, yaitu ada Huawei MatePad 11. Tablet terobosan dari Huawei ini bener-bener kalian bisa gunain untuk kebutuhan kerja, apalagi kalau biasanya kalian itu suka gabungin ya antara tab itu kalian bisa pakai kerja ataupun kalian bisa pakai entertainment, kayak misalnya nonton film, terus juga main game, itu bisa capable banget dalam satu tablet ini. Rasio aspek 16:10 di layarnya tuh bener-bener kelihatan nyaman banget kalau kalian gunain baca, nulis, ngedit, ataupun kalian cuma sekedar scrolling sosial media. Desainnya dia juga udah ramping dan juga ringan banget, jadi cocok ya buat kalian bawa kemana-mana. Dia punya tingkat mobilitas yang tinggi karena dia punya spesifikasi kayak gini. Prosesor Qualcomm Snapdragon 865 dengan layar IPS LCD 10,95 inch dengan resolusi 2560x1600 pixel, RAM-nya 6GB dengan storage varian 128 atau varian 256GB. Kamera belakangnya ada di 13 megapiksel dan kamera depan ada di 8 megapiksel, dilengkapi juga dengan sistem operasi EMUI berbasis Android. Tablet Huawei MatePad 11 ini punya performa atau kinerja yang didukung sama spek kelas atas ya. Dia jadi memang di tablet ini tuh punya spesifikasi kelas atas, dengan layarnya tuh dia udah wide, udah besar, terus juga jernih banget tampilannya karena resolusinya itu udah tinggi, ditambah lagi RAM yang memadai dan opsi penyimpanan atau storage itu dia yang besar. Buat di pasaran, harga yang dibanderol buat ngedapetin tablet ini tuh di kisaran 5-6 jutaan aja guys. Buat rekomendasi yang kedua itu ada Xiaomi Mi Pad 5. Nah, Xiaomi ini gak cuma juaranya ponsel ya guys, tapi setelah masuk ke dunia pertabletan ternyata banyak banget diminati sama masyarakat. Alasan khusus dan utamanya sih mungkin karena dari segi desainnya tuh yang lebih premium. Tapi dari segi performa kita nggak bisa abaikan juga kalau dia tuh punya spek kelas atas ya guys. Dia udah dibekalin sama chipset Qualcomm Snapdragon 860 yang kinerjanya tuh cukup tangguh dan juga responsif buat multitasking lancar. Terus juga dia menjalankan aplikasi kerja itu juga udah lancar, dan bahkan beberapa aplikasi game itu bisa berjalan dengan baik di tablet ini karena dia punya spesifikasi kayak gini. Prosesor Snapdragon 860 dengan layar IPS LCD 11 inch dengan resolusi WQHD+ 1600x2560 pixel dengan refresh rate 120Hz. RAM-nya sudah 8GB dengan storage 256GB, baterainya itu ada di 8720 mAh dengan fitur fast charge 22,5 watt. Kamera depannya itu ada di 8 megapiksel dan kamera belakang 13 megapiksel dengan sistem Android yang sudah didukung oleh Android 11. Tablet ini punya konektivitas Wi-Fi dan juga ada optional 4G, memastikan internet kalian tuh cepat dimanapun kalian berada. Dia juga ada slot SIM cardnya, terus juga yang memungkinkan buat penggunaan SIM card di tablet. Jarang banget ya guys ada tablet tuh yang menyediakan slot SIM card, tapi di
di Xiaomi Mi Pad ini dia sudah sediakan. Menurut gua tablet ini tuh menawarkan performa atau spek yang cukup tinggi ya di kelasnya. Terus juga dia punya layar yang berkualitas banget, jernih banget layarnya, dan juga fleksibilitas yang tinggi karena dia mudah banget kalau kalian bawa kemana-mana ya. Namanya tablet ya guys, ukurannya memang ada di kisaran 10-11 inch, dia ramping dan juga ringan. Harga yang dibanderol di pasaran buat kalian ngedapetin tablet ini tuh ada di kisaran 5 jutaan. Rekomendasi yang ketiga itu ada Apple iPad Gen 9. Apple tuh ngerilis tablet ini di kisaran kuartal terakhir di tahun 2021, itu kalau nggak salah di November 2021. Walaupun udah hampir 2 tahun ya sejak perilisannya, tapi si tablet iPad ini tuh masih demand-nya masih banyak banget guys. Bahkan kalau kalian ke iBox atau kalian ke Digimap, itu kadang stok terbarunya tuh masih ada karena saking demand-nya tuh saking banyaknya. Emang iPad Gen 9 ini salah satu tablet Apple yang cukup OP banget guys. Lumayan overpower banget dari segi performa dan juga dari segi keworth-it-an dari harga yang ditawarkan. Karena dia punya spesifikasi kayak gini. Prosesornya Apple A13 Bionic dengan layar Retina IPS LCD 10,2 inch, resolusinya 1620x2160 pixel dengan RAM 3GB, storage-nya varian 64GB atau 256GB. Sistem operasinya sudah didukung oleh iPad OS 15 yang sudah upgradable dengan baterai 32,4 Wh non-removable sekitar 10 jam penggunaan normal dengan fast charging 20 Watt dengan beratnya itu 490 gram. iPad ini tuh udah kompatibel sama Apple Pencil yang kalian bisa beli secara terpisah. Kalau kalian pakai Apple Pencil itu mudah banget kalian buat nyatet-nyatet, buat bikin sketsa, atau mungkin kalian tuh mau tanda tangan digital gampang banget di iPad ini. Di pasaran, tablet ini tuh udah dibanderol di harga yang udah turun banget guys. Sekarang kalian punya budget 4 jutaan aja itu udah bisa mendapatkan iPad Gen 9 ini dengan varian 64GB dan kondisi baru. Last rekomendasi dari gua itu ada kakaknya dari iPad Gen 9 ini. Lebih tepatnya dia ada iPad Gen 10. Pastinya buat dari segi performa si Gen 10 ini ada peningkatan yang cukup signifikan khususnya dari segi chip ya. Tapi dari semua peningkatan yang terlihat benar-benar signifikan itu dari layarnya guys. Karena dia punya refresh rate yang lebih tinggi, layarnya lebih jernih, jadi visual experience kalian di tablet ini tuh benar-benar lebih nyaman banget, lebih oke banget. Dirilis di tahun 2022 akhir, banyak yang nilai ya, banyak kritikan kalau iPad ini tuh terasa kurang worth it dan upgrade-nya tuh masih belum berasa banget gitu sama user-user. Bisa jadi masyarakat yang banyak menilai itu mungkin karena dari segi desainnya ya. Jadi dari segi desain ini dia lebih mirip ke iPad Pro 2018. Jadi Apple tuh dinilai malah ada kemunduran bukannya kemajuan. Daripada kalian bingung-bingung, kepo-kepo, mendingan kita langsung aja kali ya bahas ke spesifikasinya. Prosesor A14 Bionic dengan layar 10,9 inch 2360x1640 liquid retina display 264 ppi, RAM-nya 4GB dengan storage 64GB dan juga ada varian 256GB dengan sistem operasi yang sudah didukung oleh iPad OS 16,1, sudah upgradable dengan kamera depan 12 megapiksel, kamera belakang 12 megapiksel dan berat senilai 477 gram. Reasons buat kalian beli iPad ini dan jadikan iPad ini tuh sebagai daily driver kalian itu banyak banget guys sebenarnya. Khususnya aja dan yang paling penting banget itu di iPad ini udah kompatibel dan udah bisa kalian jalanin aplikasi-aplikasi perkantoran. Contohnya aja kayak Microsoft Office, Google Workspace, dan juga Apple iWork. Awal rilis iPad Gen 10 ini dibanderol di harga tuh kisaran 8 jutaan guys. Tapi sekarang harganya udah turun banget. Ada di harga 6 jutaan aja kalian udah bisa dapetin yang varian 64GB dalam kondisi baru.
Oke, itu dia guys, 4 tablet yang gue rekomendasiin buat kalian kerja. Bisa banget nih kalian pilih salah satu sesuai kebutuhan sama sesuai dengan budget kalian. Coba tulis di kolom komentar kalian tertarik yang mana, atau kalian kalau ada rekomendasi tablet yang lain boleh aja ditulis di kolom komentar yang ada di bawah. Kalian mau cek harga laptop boleh langsung klik link yang ada di description box yang ada di bawah. Gue Anissa, see you guys later, bye!